Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah menunaikan saum Ramadan 16 hari, dan ini adalah malam yang ke-17, malam Nuzulul Quran. Saya ingin cerita mengenai Ramadan adalah Syahrul Quran, ya. Tadi saya di WA pas lihat apa nih tepatnya, oke. Mungkin ini adalah Syahrul Quran. Saya pilih-pilih dulu semua hadis-hadisnya dan ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang pertama, hadis ini jarang diungkap. Ya ayuhan nasu inna rabba wahid wal aba wahid wa inna dina wahid wa laysatil arabiyyatu bi ahadikum min abin wala ummin wa innama hiya lisan faman takallama bil arabiyyati fahuwa arabi. Hadis ini dari Muaz bin Jabal, ya. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu, Bapa kamu itu juga satu, agama kamu pun itu satu. Bahasa Arab itu adalah bukan kepunyaan salah seorang di antara kamu, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Ia hanyalah lisan, ia adalah bahasa. Barang siapa yang bercakap-cakap dengan bahasa Arab, ia adalah orang Arab. Jadi waktu itu cerita, saya pendekin aja lah karena cuma 15 menit. Waktu itu yang datang itu ada dari Romawi, ada dari Persia, ada dari Habash. Ngebela Rasulullah, ini bukan orang Arab ini, ya. Kalau kita kaum Aus dan Khazraj itu adalah kita orang Arab. Jadi keluar hadis ini, Nabi marah bahwa bahasa Arab itu lisan. Jadi bukan gen, ya. Tetapi dia lisan. Siapa-siapa yang takallam berbicara bahasa Arab, dia adalah orang Arab. Begitu. Kenapa itu saya buka? Karena untuk memahami Al-Quran itu adalah harus kita belajar dasar-dasar bahasa Arab. Kalaupun kita tidak bisa bicara bahasa Arab, minimal seperti reading university. Kayak saya farmasi, sehari-hari saya ngajar kimia. Saya baca buku kimia semua, buku-buku berbahasa Inggris. Reading University, karena pusatnya di sana. Jadi kita mengerti apa yang dibaca. NaCl, natrium klorida, potasium klorida. Kan begitu. Sodium klorida. Kalau KCl, potasium klorida. Jadi itu contoh-contoh. Kita belajar di situ bahasa Inggris untuk membaca textbook. Sama sekarang juga untuk kita belajar Al-Quran, dasar-dasar bahasa Arab untuk mengerti Quran, untuk tadabbur Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ini udah populer. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan lagi. Belajar Al-Quran dan mengajarkan lagi. Kan saya kebetulan guru kimia sehari-harinya. Salah satunya itu, kita kalau mau ngajar itu kan belajar dulu. Justru efektif. Yang tadinya kita nggak bisa, kita jadi bisa. Kita sama juga kalau kita mau dakwah. Kita baca dulu, kita belajar dulu, kita lihat, kita dakwahkan. Kita sama itu seperti gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sampai saya bilang, ini mah ijtihad saya. Khairukum man ta'allamal kimia wa 'allamal kimia. Gitu-gituin. Sebaik-baik kamu tuh belajar kimia, ngajarin lagi. Sebaik-baik kamu tuh belajar fisika, ngajarin fisika lagi gitu. Artinya setelah Quran, maka kita ambil yang artinya yang lain-lainnya gitu. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ini dari Utsman bin Affan. Sebaik-baik ibadah
hambaku itu setelah ibadah-ibadah mahdhah semua adalah tilawatil Quran. Kita adalah baca Quran. Ya Aba Dzar'in. Ini juga nggak populer hadisnya di sini. Ya Aba Dzar'in la anta adu wa fata'lama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalli mi'atan raq'ah. Hai Abu Dzar, mempelajari satu ayat dari kitab Allah pagi-pagi lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Maksudnya sholat sunat. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, Muslim, Abu Daud. Ini diambil oleh Gus Baha. Kalau Gus Baha itu sedikit sholat sunatnya. Karena mungkin dia masih muda. Tapi dia hafal Quran. Jadi pagi-pagi satu ayat dia pelajari. Tadabbur Quran. Kan Quran itu gini belajarnya. Pertama tilawah, baca. Beres tilawah, tadarus. Udah tadarus, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi tilahan katsira. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa litadzakara ulul albab. Itu 3 ayat, cuman 3 ayat itu. Tadabbur itu 3 ayat kalau lihat di Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Apakah hati kamu terkunci? Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau ini bukan dari aku, akan terjadi pertentangan yang banyak. Jadi pertama tilawah, baca. Yang kedua tadarus. Kalau tadarus itu Nabi Muhammad tadarus dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan itu. Sebelum tadarus itu gini. Jibril membacakan Al-Quran. Beres. Setelah itu Nabi baca lagi didengerin sama Jibril. Jibril baca didengerin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca didengerin lagi sama Jibril. Saling mengkoreksi. Itu 1 bulan itu 30 juz selesai. Pada saat Nabi mau meninggal, 2 kali hatamnya itu diberi kode sama malaikat Jibril. Lihat, sebelum Nabi Muhammad tadarus dengan malaikat Jibril, dia itu selalu memberikan hartanya. Kalau ada yang minta dia kasih selalu, ya. Nabi Muhammad itu seperti angin yang berhembus. Jadi kalau kita susah memahami Al-Quran, berat memahami Al-Quran, kita harus banyak sedekah. Sedekah itu menghapus dosa. Seperti air memadamkan api. Nabi itu memberikannya seperti angin. Dia berhembus. Kita bisa hitung berapa kecepatan angin. Berapa arah angin. Di Israel itu, di negara Arab, wind energy itu nggak dipakai. Tapi kalau di Israel dipakai. Padahal dia baca Quran. Orang Israel itu untuk melihat. Pasti karena di Quran itu pasti bagus. Jadi dia baca, oh ada energi angin. Ada ini. Dipakai sama dia angin. Di negara Arab enggak. Wind energy. Karena kan di Timur Tengah anginnya besar. Belum solar energy segala. Jadi itibar-itibar yang ada. Sama seperti air memadamkan api. Air pakai memadamkan api. Tapi kalau dia minyak, ada minyak kan. Nggak bisa pakai air. Karena berat jenis minyak itu lebih kecil daripada air laut atau dari air. Minyak 0,8 ini 1 kira-kira begitu. Harus dipakai CO2. Supaya tidak terjadi oksigennya nggak masuk. Jadi itibar-itibar yang ada di Quran atau ada di hadis itu sebetulnya Yahudi itu pakai dianya itu. Dipakai semua hampir sama Yahudi itu. Nah buat kita, kenapa kok saya susah sih? Belajar Al-Quran itu susah sayanya. Kita kurang sedekah. Nggak mengikuti sunnah Rasulullah. Setelah itu, orang yang membaca Al-Quran, ia mahir, nanti dia akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Sedang orang yang membaca Al-Quran dan ia merasa susah di dalam membacanya, tetapi ia selalu berusaha untuk membacanya, ajron, pahalanya 2. Jadi yang tidak ada itu yang tidak baca Quran. Jadi jangan dibilang, kamu mau baca Quran, tajwid nata bener, iya nata bener, itu nata bener, panjang pendeknya, madnya nggak bener. Jangan, terbata-bata, jangan dihina begitu.
Kalau dia bagus, dia bersama malaikat yang mulia. Tapi kalau dia nggak bagus, dia berusaha baca Quran, ajron. Di situ disebutnya juga wa huwa alaihi syakkun lahu ajron. Dapat pahalanya itu 2. Yang nggak ada itu nggak baca Quran. Dia harus tadarus. Panggil yang pintar Quran, baca Quran barengan. Terakhirnya tadabbur. Jangan suka dihina. Jangan. Kalau orang Jepang aja kan kalau Bismillahirrahmanirrahim susah, R-nya itu susah, ya. Mau disebut sama kita nggak sah atau gimana? Dia berusaha untuk belajar Quran. Untung orang Indonesia itu subhanallah, lidahnya nih bagus, lidahnya tuh lunak, gampang menyerap bahasa itu gampang, nyerap bahasa Arab oke, ini oke, ya. Orang Indonesia itu karena lidahnya itu bagus gitu. Allah udah menciptakan demikian. Jeleknya ya tadi ngomongin orang, ya. Bila suatu kaum berkumpul pada salah satu dari rumah-rumah Allah, di mana mereka membaca dan mempelajari Quran, turunlah ketenangan di tengah mereka, serta mereka selalu diliputi rahmat, dikerumuni oleh malaikat, disebut Allah di depan malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Jadi usahakan kita belajar Al-Quran itu di rumah Allah, di masjid. Ya, apalagi yang udah pada pensiun, belajar Quran supaya mantap. Karena kita waktu luangnya sangat banyak. Terakhir, khairul a'malil hallu warrihlatu. Qila wa ma huwa qala iftidahul Qur'ani wa khatmihi. Sebaik-baik amal adalah selesai dan meneruskan. Rasulullah ditanya orang, apa keduanya itu? Ia bersabda, mulai membaca Al-Quran dan menamatkan. Mulai baca Quran, menamatkan. Nggak ada berhenti-berhentinya sampai masuk ke liang lahat. Jangan sampai kita itu masuk liang lahat tidak bisa baca Quran. Ini baru semua hadis-hadisnya. Qurannya belum dibacakan, ya, karena waktunya pas 15 menit. Jadi mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat. Pertama buat saya, kedua buat jamaah sekalian, ya, supaya jamaah ke tingkat keimanannya tinggi. Dan kalau orang baca Quran di bulan Ramadan itu setannya dibelenggu, enteng semuanya, enteng. Ntar pas 1 Syawal berat. Makanya mumpung sekarang encourage. Maka kalau di kimia itu exhaustive reaction, reaksi habis-habisan. Terus kita waktu luang baca Quran, waktu luang baca Quran, waktu luang baca Quran, waktu luang baca Quran. Sebab nanti di bulan Syawal setannya yang mengganggu. Mudah-mudahan ya Allah, kita ini semua adalah pencinta-pencinta Quran. Dan terakhir kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.